Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah pengajian sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada siang hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya ngaji, kasih tahu tukang di samping ya, supaya ndak usah nyalakan gerindanya dulu. Nanti habis pengajian boleh dilanjutkan karena ini membangun di sampingnya persis di masjid. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa meneruskan tradisi yang baik mengaji kitab hikam pada setiap bulannya. Pengajian kita pada siang hari ini tentu masih meneruskan dari apa yang kita bahas pada pengajian yang lalu. Kalau pada pengajian yang lalu kita sudah membahas itu tentunya sampai pada hikmah yang ke-29. Seperti yang saya sampaikan, itu semua berbicara tentang kebersihan hati. Maka pada hari ini memasuki hikmah yang ke-30, setelah hatinya bersih
Ini tentu dalam tradisi tasawuf itu ada yang disebut dengan at-tahliyah pakai kha, kemudian at-tahliyah pakai ha. At-tahliyah itu pakai kha, artinya mengosongkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Kalau yang tidak baik, kotoran hati ini dibersihkan, maka nanti akan masuk pada tahapan yang selanjutnya, namanya at-tahliyah. Tahliyah itu manis. Kalau kotorannya hilang, maka sekarang saatnya kita menghiasi hati ini dengan perilaku yang baik. Jadi pengajian kita ke depan ini akan mengeluarkan kotoran-kotoran hati, kemudian menggantikan yang kotor itu dengan pekerjaan hati yang baik-baik. Hati itu kan sama dengan yang namanya jasad manusia. Dia punya yang namanya a'mal. Makanya dulu kita ngaji yang pertama itu selalu sama dengan ngaji hadis, selalu sama dengan dulu kalau masuk di pengajian-pengajian kiai atau pesantren, itu pasti membahas innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu bergantung niat. Niat itu juga bagian pekerjaan. Tapi ada namanya a'malul jawarih, pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tubuh luar manusia. Ada yang namanya a'malul qulub, pekerjaan yang dilakukan oleh hati. Misalnya yang paling mudah, cinta. Cinta itu urusan siapa itu? Urusan hati. Mata itu tidak punya kuasa untuk menentukan cinta. Kadang-kadang mata itu melihat sesuatu yang membuat hati itu jatuh cinta. Hati saya, hatinya Muammar belum tentu. Perempuan yang sama yang kita lihat, kata saya manis, kata Muammar pahit. Lah iya kan? Itu kan bergantung orang. Kamu kalau lihat laki-laki ganteng, itu kan yang diucapkan oleh mulutmu itu bergantung dengan apa yang ada di dalam hatimu. Kamu nih, kalau ngelihat laki-laki yang tampan atau kamu ngelihat perempuan yang cantik, apa bahasa yang keluar dari mulut itu sama? Beda. Ada orang nih, contohnya nih Muammar aja lah yang belum nikah kan. Kalau Aden kan sudah nikah, bahaya kalau istrinya denger ini ya. Kalau Muammar ini kan belum nikah ini, ngelihat perempuan cantik, ada kemungkinan dia mengatakan subhanallah. Bisa jadi. Bisa jadi Muammar ngelihat perempuan cantik itu ngomongnya insya Allah. Bisa jadi ngelihat perempuan cantik ngomongnya hasbunallah. Saya tanya, 3 ucapan ini kan pekerjaan mulut nih, lahiriah nih. Itu dorongannya apa? Ya dorongannya pekerjaan hati. Kalau ada laki-laki lihat perempuan cantik betul, tapi dia tidak berminat dengan perempuan cantik itu, mungkin punya istri, mungkin setia sayang sama istrinya, dia akan katakan subhanallah, Allah ya kalau mau menciptakan perempuan cantik ya kayak begini ini. Dia ngomong subhanallah. Tapi kalau Muammar pede ngelihat perempuan cantik betul, dia merasa cukup ganteng, maka dia ngomong insya Allah jadi istri saya. Bisa jadi begitu. Kalau terlalu cantik, ini iPhone Pro Max, sementara casing kita itu OVO, maka kita akan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nggak mungkin rasanya itu jadi istri saya. Lihat, yang kerja ini kan mulut sebetulnya. Mulut itu kan lahiriah. Muammar ngomong subhanallah saya dengar, Muammar ngomong insya Allah saya dengar, Muammar ngomong hasbunallah saya juga dengar. Tapi yang tidak bisa saya ketahui itu hatinya kan.
Kalau hatinya optimis, dia katakan insya Allah ini istri saya. Kalau hatinya pesimis, dia katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya hanya berharap rahmat Allah. Kalau saya tulis surat ke perempuan ini, insya Allah surat saya dibakar. Kalau saya melamar dia, insya Allah perempuan ini mau muntah, kan begitu. Nah, kalau dia merasa seperti itu, maka ucapan yang keluar dari perintah hatinya, keyakinannya, itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, atau minimal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini namanya ada satu sisi akmal al-jawarih, ada satu sisi namanya akmalul qulub. Ini kanan kiri, itu saling berkaitan tuh. Yang kemarin kita ngaji berbulan-bulan yang lalu, apa yang tersembunyi di dalam hati itu akan nampak dalam pekerjaan lahiriah. Kalau hatinya suka zikir, ngelihat yang aneh, yang keluar subhanallah. Kalau jarang zikir dan ingat kepada Allah, ngelihat sesuatu yang aneh, yang keluar buset, panas begini, kagak ada awan, hujan lagi. Lihat tuh. Ya, ini ngaji tasawuf tuh diseimbangkan. Kalau yang ini, aspek ini sudah beres, at-tahliyah, dibuang yang jelek-jelek, maka sekarang kita pindah kepada at-tahliyah. Itu dilambangkan, ya, dilambangkan pada hikmah yang ke-30 ini. Apa kata Ibnu Athaillah? Tasyawwufuka ilama batona fika minal uyubi khairun min tasawwufika ilama hujiba anka minal uyub. Ini ngajinya nanti kalau dalam, orang bisa paham apa yang dulu kita tidak paham. Dulu kita di pondok itu diajarin sama guru-guru kita al-istiqomah. Istiqomah itu khairun min alfi karomah. Tapi di mata orang awam, yang dicari itu karomah, bukan istiqomah. Coba kamu kalau datang ke saya terus minta doa, Gus doain, apa doanya? Saya jadi presiden. Terus saya doakan, Allahumma presiden. Tahu-tahu batal itu pelantikan Prabowo hari ini itu, ya. Yang jadi presiden kamu, maka kamu akan bilang saya ini sohibul karomah. Ya. Kamu akan takut kepada saya. Kenapa? Karena doa saya itu terlihat dengan matamu mustajab. Kalau saya keluar nih, tahu-tahu habis pengajian nih hujan deras betul. Kamu tidak berani pulang karena hujan deras. Tapi saya dengan entengnya jalan. Begitu jalan balik ke masjid nggak ada basahnya, ya, anti air saya ini, ya. Begitu saya ndak basah, maka kamu akan katakan luar biasa, ini manusia suci. Itu yang dilihat oleh mata awam kita. Tapi orang yang bisa adzan di masjid 40 tahun ndak dibayar, keikhlasan, itu kita anggap orang yang biasa. Itu nanti cara pandang kayak begini itu yang dicela oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Gimana ceritanya? Kata beliau begini, tasyawwufuka, tasyawwuf pakai sin besar, itu dalam bahasa Arab artinya al-ihtimam wat tatallu, memperhatikan, melihat dengan seksama. Maka nanti kalau kamu ke Arab, orang Arab tuh suka ngomong suf. Itu artinya lihat. Kenapa orang Arab nggak pakai ungzur, ya? Atau dari kata-kata ro'a, yaro, ru'yatan, nazoro, yang duru, nazara. Kenapa kau pakai suf? Karena tasawuf itu pakai sin bukan pakai shot, itu adalah keinginan yang menggebu-gebu. Jadi kalau kamu suf, lihat dengan seksama, karena apa yang kamu lihat itu sangat menarik perhatianmu. Itu dalam bahasa Arab kata-katanya adalah tasyawwufuka, keinginanmu, kerinduanmu, perhatianmu, ilama, kepada sesuatu, batona yang tersembunyi, fika, di dalam jiwamu, minal uyub, daripada aib dan kekurangan yang ada di dalam hati saya, itu khairun, jauh lebih baik, min tasawwufika, daripada keinginanmu, ilama hujiba, ilama
untuk mengetahui sesuatu, hujiba yang tertutup anka dari pandanganmu, minal huyub dari hal gaib yang tidak terjangkau olehmu. Nih, kita ini kata Ibnu Athaillah, kalau dekat kepada Allah dilambangkan dengan ibadah. Contohnya sholat, zikir. Kata Ibnu Athaillah, kalau kamu bisa zikir kepada Allah, maka zikir yang baik dan benar itu zikir yang menghantarkan kamu menjadi tahu akan kekuranganmu daripada kamu mencari tahu kalau saya zikir ini nanti dapat apa. Kita sering begitu loh, ya. Kita ini kalau ngamalin sholawat dikasih tahu sama guru, ini sholawat dulu diamalkan oleh Kiai Fulan tuh bisa terbang. Maka kamu ketika mengamalkan amalan itu, yang diresapi itu bukan zikirnya, kapan saya take off, kan gitu kan? Kapan saya terbang? Dikasih tahu nih, kamu nih, kalau mengamalkan ini, kamu itu bisa tidak dilihat orang. Maka orang yang bodoh secara hakikat, begitu mengamalkan amalan itu, yang disibukkan bukan lagi urusan dia dengan Allah, tapi rahasia yang tersembunyi di balik amalan itu. Coba nih, kita kalau rajin baca Waqiah, itu yang dicek kan saldo bank. Itu aneh gitu loh. Itu aneh, ya. Kalau kita ini ngamalin Al-Waqiah, itu yang ditunggu itu bukan pemahaman kita terhadap idza waqa'atil waqi'ah, tapi kapan pangkat saya naik, kapan usaha saya semakin ramai, kalau ustadz kapan undangan saya semakin banyak, dan kapan amplop saya semakin tebal. Yang jadi pikiran itu. Lihat nih. Padahal kata Ibnu Athaillah, yang bagus itu kalau kamu mengamalkan sesuatu, bersihkan hatimu dengan amalan itu dari aib yang tersembunyi di dalam hatimu, ketimbang kamu pusing memikirkan hal gaib yang akan Allah berikan kepadamu karena mengamalkan amalan itu. Lihat. Kita ini kalau berdoa itu sering salah. Makanya saya itu kalau doain orang itu agak-agak malas gitu. Ya, makanya iya betul. Coba calon gubernur itu, ya, Mas Pram sama Pak RK itu sudah ketemu saya. Ujungnya minta doa. Saya enggak mau doakan Allahumma Pak RK menang, Allahumma Pas Pramono menang. Kenapa? Kalau nanti Pak RK saya doakan, tahu-tahu kalah, turun derajat saya jadi kiai. Apa Faiz itu? Doanya enggak mustajab. Lihat nih, iya kan? Kalau saya doakan Mas Pram sama Allahumma Pramono gubernur, enggak jadi. Maka semua orang akan bilang, udah nggak usah ngaji hikam lagi katanya. Kenapa? Itu ustadz doanya nggak mujarab. Satu. Kalau nanti menang, itu juga lupa sama saya. Kemana Mas Pram kok bisa menang? Kemana Pak RK kok bisa menang? Tim sukses saya Pak. Nggak ada. Saya menang alhamdulillah berkat doanya Faiz, tuh nggak ada. Nanti yang menang, kenapa bisa menang? Oh, tim sukses saya. Kenapa bisa menang? Wah, tahajud siang malam saya. Kan begitu kan? Saya. Kan serba salah toh. Ya sama kan? Muammar juga gitu. Saya kasih amalan, nggak mempan, berhenti dia. Apaan itu? Gue dikasih amalan, udah gue amalin, mana pas minta gue bawa parcel lagi ke rumahnya. Aduh, bukannya naik pangkat malah kena PHK saya. Begitu kan? Coba lihat. Itu kekurangan apa itu? Kekurangan dalam jiwa kita. Kita ini kan sering ngatur Allah. Yang dulu sering saya bilang itu, kita ini sering ngatur Allah. Lalu tauhid kita itu ada di mana? Kalau semua yang Allah berikan kepada kita itu harus sesuai dengan doa kita, kan berarti Anda di atasnya Allah. Ini coba, kita kan sering tanpa sadar itu.
Allah itu dianggap sayang kalau sesuai dengan keinginan kita. Alhamdulillah saya lagi disayang sama Allah nih. Kenapa? Mobil 3, rumah 10. Allah sayang sama saya. Begitu mobilnya diambil 1, dia ngomong, Allah nggak sayang sama saya. Kenapa? Udah baca waqiah, duha yang ada malah kena pinjol saya. Lihat itu. Kita kadang-kadang lupa memperhatikan hal ini ketika berdoa, tetapi lebih terkonsentrasi kepada apa yang akan Allah berikan setelah kita mengamalkan doa itu. Kata Ibnu Athaillah, kamu mendapat apa setelah mengamalkan apa itu nggak penting. Yang penting setelah kamu mengamalkan itu, maka kamu akan tahu betapa Allah itulah yang maha kuasa. Coba, makanya dalam tradisi doa itu unik loh. Dalam tradisi doa sufi itu ada 2 aliran. Coba kamu lihat. Orang Betawi, karena dulu rata-rata ngajinya sama Habib Ali di Kuitang. Itu kalau penutupan pengajian, tutup pengajian itu, kalau kita kan biasa redaksinya doa. Kalau orang Jakarta itu mesti talqin dan doa. Masih ingat kan? Yang sering ngaji majelis masih tahu nih, kalau masjidnya Habib itu di Jakarta, itu begitu selesai nih acara maulid misalnya, penceramahnya selesai, maka nanti yang mimpin doa itu nggak langsung doa, tapi afdalu ma qultuhu wan nabiyuna la ilaha illallah, baru kemudian doa. Pernah dengar orang kayak gitu? Ada satu. Yang lain enggak. Ada mazhab lain ini, biasanya istighfar dulu sebelum doa. Dia melakukan apa itu? Istighfar. Itu sebenarnya dua-duanya benar kalau pakai ilmu. Ya, kalau menurut Anda yang benar yang mana? Atau nggak paham dua-duanya? Nah, ini masalah, ya kan? Ya. Yang pertama, ini kayak dalam tarekat, itu tarekat namanya Sadziliyah. Itu orang sebelum berdoa, dan itu yang dipakai oleh kita tahlilan itu. Ini supaya orang tahu. Orang kan sering nanya tuh, Pak, tahlilan itu kan intinya doakan orang meninggal. Oh iya, betul kata saya. Lalu kenapa kita kok baca tahlil dulu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan biasa bergantung yang ngundang gitu. Kalau yang ngundang orang kaya biasa 1000 tuh, ya. Dan jamaahnya tenang karena orang kaya, nggak apa-apa 1000, ya kan. Ntar satu jamaah nih amplopnya 300-an, kiainya 5 juta. Oh itu tenang gitu, ya kan. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha 1000. Nanti kan baru doa. Ada orang tanya kan, atau jangan-jangan kamu nggak tahu kenapa tahlilan itu harus dimulai dengan la ilaha illallah? Itu karena dalam mazhab Al-Imam Abul Hasan As-Sadili atau dalam banyak tarekat lain juga sama. Doa itu akan benar maknanya kalau tauhidnya itu benar. Jadi sebelum berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, tanamkan dulu dalam benak kita la ilaha illallah. Yang Tuhan itu Allah. Allah itu siapa? Allah itu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah kalau mau ngasih itu ndak ada hisapnya. Ndak ada hisapnya itu artinya apa? Banyak. Yang pertama, Allah kalau mau ngasih sesuatu itu Allah ndak perlu menghitung-hitung amal orang. Apa terus kalau korban sapi terus Allah kasih Mercedes? Kalau korbannya perasaan misalnya ya, atau ayam terus ndak dapat apa-apa? Nggak pasti. Ya, kan ndak bisa. Orang terus bilang kalau korbannya sapi nanti masuk surganya naik sapi. Kalau korbannya kambing nanti naik kambing. Ya itu kan kiasan. Kalau saya enggak mau lah masuk surga pakai sapi, ribet. Saya maunya pakai Ferrari, kan gitu kan. Nah, ini tapi kan itu kiasan. Tapi itu enggak boleh jadi apa itu? Patokan kan. Karena Allah itu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah kalau mau ngasih itu enggak menghisap. Muammar sudah sholat berapa ya? Oh ternyata Muammar sholatnya masih 50. Ya kalau cuma 50 saya kasihnya ya 50. Kalau sudah 1000 saya kasihnya 1000.
Allah nggak begitu. Allah memberi hidayah kepada Sayyidina Umar tanpa Sayyidina Umar pernah meminta hidayah. Hidayah datang dengan caranya sendiri, bukan dengan cara yang digambarkan oleh kita. Kita kalau mau dapat hidayah datang ke masjid. Kita kalau mau dapat hidayah bawa kitab. Kita kalau mau dapat hidayah dekat sama ulama. Sayyidina Umar tuh nggak pernah dekat dengan apapun dan siapapun. Tapi hidayah datang dengan cara Sayyidina Umar itu mau bunuh Rasulullah. Keluar dari rumah mau bunuh Nabi, pulang ke rumah jadi pengikut Nabi. Orang yang keluar rumah mau bunuh Nabi, sekarang dikubur di samping kuburannya Nabi. Itu artinya Allah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Gak ada hisab. Yang kedua, Allah itu kalau mau ngasih, udah gak usah kaget kamu. Gak pakai ngitung. Kalau kita sedekah kan ngitung. Iya, kamu kalau Jumatan di kantongmu ada yang merah, kan dilihat dulu. Ini merah ada pecinya enggak? Kalau ada pecinya, hati-hati biasanya. Oh enggak jadi ada pecinya. Kenapa? Karena 100.000. Kalau 10.000 langsung keluar. Kan begitu. Karena kamu kalau mau melakukan sesuatu, itu ada akuntansinya. Pendapatan saya berapa? Pengeluaran saya berapa? Allah itu Ghani yang maha kaya, maka bighairi hisab. Nah, ini yang kayak gini itu dibenerin dulu dengan kata-kata la ilaha illallah. Maka ketiga doanya itu, ya Allah, berikan kepada saya yang baik-baik di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, tanpa kita menafsirkan apa itu hasanah. Kamu kalau jadi istri sekarang, pasti menafsirkan hasanah itu kalau suaminya uangnya banyak. Suamimu setiap pagi keluar, pulang pagi sore, ya, ternyata gajinya cuma 100.000. Karena cuma 100.000, sebulan cuma 3 juta. Kasihan betul suami saya. Kamu doakan, ya Allah, suami saya jangan 100.000 sehari, 100 juta. Amin enggak? Yakin? Yakin? Ini suamimu kan di sebelah sini nih, ya. Saya kasih tahu sama kamu. Ini suamimu nih, suami akhir zaman nih, casing-casingnya mau ketemu Dajjal nih di akhir zaman nih. Ini saya kasih tahu nih. Ini nih setia ini karena nggak punya duit. Ini nih suami-suami akhir zaman nih, kalau di kantongnya sehari 100 juta, sebulan 3 miliar, yang dipikir bukan nyumbang karpet Darul Rahman, enggak. Yang dipikir bukan umroh, yang dipikir kawin lagi. Bener enggak? Bener enggak kira-kira? Ini setia nih kan enggak punya uang. Ya, iya betul. Saya mau tanya sama kamu, kan rata-rata bawa tas nih. Kalau di tasmu sekarang ada uang 10 miliar, keluar dari rumah sampai ke sini, apa ke Pondok Indah Mall? Saya mau tanya sama kamu. Saya nggak nuduh, kalau nuduh tuh dosa. Yakin saya kamu nggak sampai ke sini. Sampai ke sini tuh kan nggak punya uang. Gua ke mall cuman menambah kesedihan, ya kan? Mana ada maksiat, ntar malah jauh rezeki. Gue coba deket-deket sama Faiz, siapa tahu ada karomahnya ngaji hikam, pulang dapat rezeki. Bener kan? Jadi kadang-kadang kemiskinan itu mengantarkan kita kepada Allah, dan kekayaan itu mengantarkan kita kepada maksiat kepada Allah. Siapa yang tahu? Bener nggak kira-kira? Iya kan? Saya kalau jadi menteri sekarang nggak ngaji. Kenapa? Lo ada di Kartanegara pakai putih-putih juga. Iya kan? Tapi saya mohon maaf ya, ngaji hikam mulai sekarang saya liburkan. Kenapa? Saya hari ini harus ke rumah Pak Prabowo mengantarkan jagoan menang. Terus nanti tanggal 22 dilantik, sorenya saya harus datang ke Akmil di Magelang. Ngajinya libur. Jadi menteri itu bisa jadi baik, tapi jadi menteri itu bisa jadi nggak baik. Jadi kiai bisa baik, bisa juga nggak baik. Maka ketika berdoa itu kamu ngomong la ilaha illallah. Sebelum kamu ngomong Rabbana atina fid dunya hasanah, tertanam dalam dirimu bahwa Allah itu fa'alun lima yurid, bahwa Allah itu yaf'alu ma yasha, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu bi kulli syai'in alim. Kalau sudah kayak begitu, tenang kamu. Begitu Al-Waqiah dibaca di masjid, mana sholat duha, ya, malamnya baca Waqiah, subuh keluar masjid kehilangan sendal. Kalau kacamatanya awam, loh
Waqiah itu kan nambah kaya. Itu aneh juga, tafsir dari siapa itu? Al-Waqiah itu kan dianggap pesugihan bersertifikat halal, ya. Aneh betul. Kenapa hafal Waqiah? Biar kaya, biar siapa yang bilang baca Waqiah tiap malam tuh bisa jadi konglomerat tuh siapa? Kan Nabi nggak ngomong gitu. Itu kan Abdullah bin Mas'ud itu yang pertama kali meriwayatkan hadis itu. Abdullah bin Mas'ud itu di masa akhir pemerintahannya Sayyidina Umar, karena negeri ini udah kaya, maka semua as-sabiqunal awwalun itu dikasih gaji sama Umar. Kata Umar, sekarang uang ini banyak, BPJS sudah jalan tanpa iuran zaman Sayyidina Umar, ya kan? Jadi kalau kamu kepengen dapat BPJS tanpa bayar, kamu salah lahir, ya. Mestinya kamu lahir di era Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika negara itu sejahtera. Kata Umar, uang ini masih banyak. Kata Umar, kalau begitu dia minta sama Ibu Sri Mulyani, ya, Menteri Keuangan di masa Umar bin Khattab, Ibu Menkyu, ini uang ternyata masih berlimpah, surplus dari semua APBN yang kita butuhkan. Wa madza ta'muru ya Amirul Mukminin, kata Menteri Keuangan Khazin Umar itu. Kata beliau, karena uang ini masih banyak, kata Umar, tolong ya sahabat Nabi as-sabiqunal awwalun mulai sekarang kasih jaminan hari tua. Kata Menteri Keuangannya, berapa per bulannya ya Amirul Mukminin? Kata Umar, kasih untuk mereka hidup yang pantas dan terhormat 100 juta satu bulan. Diamplopin, diantar sama Sayyidina, sama bendahara negara itu. Ditolak sama siapa itu? Sama Abdullah bin Mas'ud. Nggak mau diterima. Umar kan memang orangnya keras kayak begitu, tahu dia sama-sama keras dengan Imam. Ini nggak mau beneran, nggak dipaksa sama Umar. Dan itu berlangsung, dia tolak, gaji itu nggak diambil sampai zaman Utsman bin Affan. Di masa Sayyidina Utsman, gaji Umar yang nggak diambil itu ternyata dari masa Umar itu ditaruh di BSI, di rekening, ya. Rekening ini namanya Umar bin Khattab payroll, ya. Setiap bulan itu masuk ke situ otomatis. Tapi ATM-nya kan di tangan Sayyidina Umar. ATM-nya dan M-bankingnya itu tidak nyampe sama Ibnu Mas'ud karena Ibnu Mas'ud nggak mau terima. Maka begitu pemerintahan berganti ke Sayyidina Utsman, ya, atas anjuran KPK, ya, supaya tidak terjadi penyalahgunaan uang negara oleh orang yang tidak bertanggung jawab, Utsman nganter ke rumahnya Ibnu Mas'ud. Kata Utsman, Ibnu Mas'ud, mohon maaf, ya, itu koper, tolong terima. Kata Ibnu Mas'ud, itu koper apa? Itu isinya uang. Uang siapa? Uangmu. Dari mana? Ya hakmu itu. Semenjak, coba bayangin ya, gaji tidak diambil semenjak periode Pak SBY. Jokowi mau pulang ke Solo, bawa koper ke saya. Faiz, ini jatahmu semenjak pemerintahan SBY. Bayangin. Kata Ibnu Mas'ud, apa itu? Uang. Uang siapa? Uangmu. Uang dari mana? Gajimu yang tidak diambil tuh dari zaman Umar sampai sekarang. Kata Utsman, saya ini udah tua. Saya takut sebentar lagi saya juga akan menyusul Rasulullah wafat. Nanti kalau uang ini bukan di tangan orang yang amanah, disalahgunakan. Terima Ibnu Mas'ud. Enggak mau Ibnu Mas'ud. Utsman ngotot terima. Yang satu ogah. Untung tidak ada saya. Kalau ada saya, sudahlah nggak usah berantem. Utsman, uang ini maunya apa sih? Maunya keluar dari rekening negara. Ibnu Mas'ud maunya apa? Uang ini jangan masuk ke rumah saya. Ya udah, masuk ke rumah gua aja kalau gitu. Nah, untung tidak ada saya di situ, ya. Kalau ada saya, rusak sejarah itu di situ. Itu ngotot. Karena ngotot, Utsman itu apa ya? Kelepasan omongan. Ibnu Mas'ud, masa depan tuh perlu difikirkan. Bagaimana nanti anak dan cucumu hidup? Ini kan bisa dipakai untuk anaknya. Siapa tahu anakmu di era Gen Z ini ingin buka kopi kenangan, ya kan? Atau mau bikin kurma ajwah kenangan, ya kan? Atau mau bikin apa di Madinah. Kan enak Ibnu Mas'ud bikin misalnya, ya kan? Di samping makam Rasulullah itu janji jiwa. Wah, itu kan buat modal lumayan. Marah Ibnu Mas'ud.
Jadi Umar, kamu itu maksa saya nerima uang atas syaminil fakro. Kamu takut ya? Saya itu fakir. Fakir itu artinya bukan miskin loh. Fakir itu butuh. Jadi kalau Anda tidak butuh, itu Anda kaya. Anda butuh, miskin. Nanti belajar itu. Kata Ibnu Athaillah, kapan orang itu merdeka? Orang itu merdeka kalau sudah tidak punya keinginan. Kapan orang itu menjadi hamba? Kalau dia terbelenggu oleh keinginannya. Coba, kamu sekarang nih ngaji ke sini nih, pakai mobil yang paling bagus, pakai baju yang paling mahal, pakai sepatu sendal yang paling mahal, nggak khusyuk kamu. Ayo, ya Muammar nih khusyuk sholat di Darur Rahman karena pakai sendal bata. Coba pakai beli yang 15 juta, ya begitu ditaruh di masjid, saya lagi imamnya, baca Yasin. Begitu wakat balin amin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Apa kata Muammar? Habis dia sendal gua katanya. Lihat, dia sholatnya diperbudak oleh apa itu? Sendalnya. Kenapa? Karena dia punya keinginan sama sendal. Coba, kamu kalau motornya jelek, kan parkir sembarangan. Siapa yang mau motor gua? Nggak ada yang mau. Polisi juga nilang malas. Ya, kenapa kata polisi? Ya yang kayak gini ditilang. Paling gua dikasih motornya, gua juga nggak mau motor kayak begini. Lihat. Tapi kalau kita punya barang yang bagus, kita akan apa itu? Terbelenggu. Maka fakir itu bukan urusan miskin, bukan urusan kaya. Kebutuhan. Orang tuh kalau istighna, merasa cukup. Ingat nggak dulu? Apa tuh pelajaran mahfudhat di Darur Rahman? Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Orang tuh kalau hatinya qanaah, itu dia dengan raja dunia itu sama. Hisham bin Abdul Malik tuh, Khalifah Bani Umayyah itu, pernah seketika itu dari atas istananya yang indah di Damaskus itu ngelihat anak muda kerjaannya tiap pagi banget itu jadi kuli panggul di pasar. Nanti jam 8 dia berhenti dari nguli, sholat duha. Selesai sholat duha, dia buka kantong uangnya, dia beli roti yang paling murah, dicelupkan di air sungai Dijlah itu. Bayangin, ya, bisa bayangin di sungai, rotinya tuh saking kerasnya, itu untuk dimakan empuk, itu dimasukkan ke air apa itu? Sungai, dimasukkan sungai, dia makan. Setelah itu dia kerja lagi. Nanti mimbak di zahirah, setelah sholat duhur, ini orang tidur. Begitu tidur, pasar buka jam 2, dia kerja lagi. Asar pulang, diikuti ini. Sama siapa ini? Sama Hisham bin Abdul Malik. Sampai ke rumahnya, itu dibukakan pintu rumahnya oleh istrinya, dipeluk, disayang dan dicintai. Ahlan wa marhaban dengan suamiku, padahal kuli panggul. Kamu kira-kira kalau suami harus macul di sawah, keringetan, dakinya 5 ons gitu kan, mana kagak bawa duit, dipeluk enggak suaminya? Pasti menghindar. Mandi dulu abang. Kadang-kadang mandinya nggak tanggung-tanggung, disuruh dibasuh 7 kali, salah satunya pakai turop. Bayangin, ya. Itu istri, tapi dia itu begitu berbahagianya. Hisham tuh ngeliat, besok begitu, lusa begitu. Hari keempat, Hisham bin Abdul Malik itu turun dari istananya. Dia katakan, ya akhi, saudaraku, boleh nggak kita tukar? Kata siapa ini? Kata Hisham. Tukar apa ya Amirul Mukminin? Katanya. Tukar jabatan. Kamu jadi khalifah, saya mau jadi kuli panggul. Walima katanya. Saya sudah 3 hari ini tidak bisa tidur. Kenapa? Memikirkan apa yang ada dalam benak saya. Bener kan? Coba, enakan kita tidur puas. Tim sukses kemarin belum tentu puas. Kenapa? Kok saya tidak dipanggil-panggil sama Prabowo? Itu 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Tapi orang yang tidak punya keterkaitan dengan itu puas dia tidur. Itu namanya apa itu? Kebersihan. Nah di sini ya para jamaah sekalian, hati itu ingin dibersihkan oleh Ibnu Athaillah itu. Jadi kalau kamu beribadah kepada Allah, kata Ibnu Mas'ud, atakhsha minnil faqra, kamu takut saya ini fakir ya? Kata Ibnu Mas'ud, wallahi saya itu tidak pernah takut fakir. Fakir itu kebutuhan saja, bukan miskin, butuh. Semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada saya, kata Utsman, apa yang diajarkan Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, man qara'a, siapa orang yang membaca Al-Waqi'ah setiap malam,
lam tusibhu faqah. Dia tidak akan ditimpa oleh kebutuhan yang mendesak, bukan kekayaan. Orang tuh kadang-kadang nggak harus kaya, tapi kebutuhannya cukup. Coba, kadang-kadang kita kan begitu. Ada uang di kantong saya, itu awet betul. Betul-betul itikaf di kantong saya itu. Kenapa? Saya dikasih uang sama orang, ya naik mobil. Begitu naik mobil, saya lihat loh, ini bensin kok mau habis nih. Saya masuk ke pom bensin. Begitu ke pom bensin, saya ngisi, begitu mau bayar, tahu-tahu ada alumni Darul Rahman. Gus, apa kabar? Sehat, lagi ngisi bensin. Iya, ini saya mau bayar. Udah nggak usah Gus, sekalian berkahnya ya berkahnya, masya Allah. Kadang-kadang itu nggak tahu alumni yang lama nggak ketemunya di mana itu? Di pom bensin. Jalan saya. Begitu mobilnya kenyang, orangnya yang lapar. Berhenti saya, kita makan dulu lah di warung, ya. Saya dulu diajarin sama ibu saya, kalau mau ceramah itu disuruh makan. Semua orang yang ikut saya tahu, ya. Saya itu kalau mau diundang orang, itu sebelum nyampe makan yang kenyang. Kenapa? Biar nanti nggak berharap-harap dikasih makan. Jadi itu ngajarkan ikhlas. Jadi ikhlas itu perlu dijaga. Kamu mukhlis betul. Ceramah 2 jam nggak dikasih makan. Diingat nggak itu panitianya sama kamu? Kayaknya inget bener. Ini panitia fuqara wal masakin wal bukhala ya hadza. Kan begitu. Nah, makan. Pas mau makan saya. Mana banyak lagi saya makan. Begitu makan banyak, mau bayar. Gus Faiz sehat. Loh, kok kenal saya? Gus sering nonton di TV sama YouTube. Terus alhamdulillah Gus mampir. Boleh nggak Gus bikin endorse? Apa itu? Kasih mic, alhamdulillah saya makan di warung ini masakannya enak. Saya mau bayar, nggak bayar itu. Bayangin itu. Itu rasanya berkah. Saya bilang alhamdulillah uang saya selamat. Tenang dia. Jalan lagi. Begitu jalan lagi, sendal putus. Pas betul di depan toko sepatu. Alhamdulillah ini. Masuk ke toko sepatu. Orangnya senyum, curiga saya. Ini ada apa ini? Kok senyum. Alhamdulillah Gus Faiz, sendalnya nomor ini. Iya. Gus, anak saya di Darul Rahman. Ya itu kan duit saya awet. Ya kan? Awet betul. Karena mobil mau dipakai anak saya suruh pulang. Saya suruh pulang mobil itu. Tahu, saya pulang naik apa? Kamu pasti lihat, saya sering naik Bluebird. Tahu-tahu aneh. Saya udah pakai masker itu waktu zaman Covid itu, masker itu. Saya bilang ke Jagakarsa, tapi maaf ya Pak ya, nanti masuk ke Jagakarsa itu jalannya sempit-sempit. Itu supir ke situ mesem-mesem doang ketawa-ketawa. Enggak apa-apa Pak, saya udah biasa katanya. Loh, Bapak sering dapat penumpang di Darul Rahman? Enggak juga sih. Loh, kok biasa ke sana? Anak saya kelas 4 Pak di sana. Astagfirullahaladzim kata saya. Untung saya naksi Bluebird itu sendirian. Coba sama selingkuhan saya, masya Allah, ramai itu besok yang namanya TikTok kan begitu. Itu namanya apa itu? Berkah kan? Ya Allah kata saya, uang saya itu betul-betul ada di sini. Itu yang dijanjikan Nabi orang yang baca Al-Waqiah. Bukan berarti begitu Al-Waqiah terus cek M-Banking atau masukkan ATM. Alhamdulillah sudah sebulan nih. Kira-kira ada nggak ya yang Allah gerakkan hatinya untuk transfer ke saya? Atau mudah-mudahan ada teman saya itu ada yang nakal betul. Ya, tapi nggak saya ceritakan namanya, takutnya dia nonton gitu. Teman betul di luar negeri itu, wakrab betul. Satu ketiga itu kesulitan uang dia. Ya rajin waqiah. Dia cek itu saldonya. Saldonya itu 2 juta. Udah bilang ke saya, Gus, duit tinggal 2 juta. Ya udah ambil secukupnya lah. Dia masukin ATM itu. Dipencet 3 juta sama dia. Salah, kan saldo 2 juta. Paling enggak 1 juta sebenarnya. Kok 3 juta? Enggak, ini enggak salah, sengaja. Kok sengaja? Begini Gus, saya ini udah ngamalin waqiah sebulan. Terus kata saya, ya siapa tahu namanya juga usaha kan, siapa tahu barokah waqiah, ATM salah. Saya lihat mukanya tuh kepengen saya tabok itu orang bener. Kok bisa ya berpikiran seperti itu? Kamu alhamdulillah kan temennya nggak banyak.
Kalau teman saya itu aneh-aneh, min ajaibid dunia, keajaiban dunia ke-8, ke-9, ke-10, itu pernah saya temuin. Jelas-jelas saldonya 2 juta, dia keluarin 3 juta. Salah itu, enggak salah. Ya kan saldo 2 juta, ambillah 1.800.000 sisain 200. Enggak salah, 3 juta. Emang kenapa? Siapa tahu kan, barokah saya baca waqiah sebulan, ATM terus salah. Masya Allah, kata saya, umat Nabi akhir zaman itu bikin malaikat terkejut rasanya kayak begitu tuh. Karena nggak pernah ada sepanjang sejarah umatnya Nabi yang ngamalkan waqiah dengan niat saldo ATM 2 juta, dia pencet 3 juta. Kayaknya kamu baru dengar sekarang kan dari saya kan? Nah itu, makanya kamu sering-sering dengar dari saya, kamu akan melihat keanehan dunia abad ini. Lihat, tuh, kata Ibnu Mas'ud, Nabi itu bukan menjanjikan kaya, tapi menjanjikan ketika saya butuh, kebutuhan itu akan diselesaikan. Tidak harus dari kekayaan saya, bisa jadi karena kebaikan saya kepada orang lain. Ini anak-anakku, nanamkan kebaikan itu luar biasa loh. Kadang-kadang saya cerita itu, kadang-kadang itu ada orang baik sama saya. Saya bilang, kemana, di mana? Kadang-kadang lupa. Gus Faiz enggak tahu saya, katanya. Emang kenapa, kata saya? Saya ini wali murid dari Rahman. Nah, terus, dulu saya itu enggak bisa bayaran. Kata orang-orang, kalau ngadep ke Gus Faiz itu singkat, satset, sederhana. Ya, begitu datang, cukup pakai muka melas, ya, terus bilang, Gus, anak saya enggak bisa bayaran, pasti langsung dikasih, nggak usah dikasih surat malah kalau saya telepon bendahara DR itu, nama ini bebasin semuanya. Anak saya alhamdulillah sekarang Gus sudah bekerja. Dari rasa syukur saya kepada Allah, saya inginlah sudahlah yang ini nggak usah. Itu kadang-kadang kebutuhan kita itu dijawab bukan karena kita kaya, tapi karena kita pernah menanam kebaikan kepada orang lain. Nah ini yang harus tertanam dalam diri kita, bahwa ketika kita berdoa itu serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah itu mutlak, selalu melihat esensi rahmannya Allah pada semua yang Allah berikan kepada kita. Saya kemarin waktu ada paus kesini, saya itu betul-betul mau ceramah ke Tegal. Saya lupa ke tempatnya Habib siapa, lupa saya. Habis Jumatan acaranya, ditelepon, Gus ceramahnya jam 3 ya, karena tol Cipali itu sering macet. Saya naik kereta api dari sini itu, saya berangkat itu jam 7 pagi dari rumah Pak Kiai ini. Kereta itu 9.50 Sembrani yang ke Surabaya itu. Jam 7 pagi saya udah keluar dari Jagakarsa, karena saya itu orang disiplin. Orang yang ikut saya tahu, saya kalau diundang orang itu sebelum asroko mesti datang saya, dan gak akan pulang sebelum acara itu selesai. Disiplin saya, ikut kayak Pak Kiai begitu. Jadi apa-apa disiapkan jauh-jauh. Kan jam 7, keretanya masih 9.50, 2 jam 50 menit. Saya naik taksi Bluebird, supirnya orang Depok biasa dengan saya. Saya bilang, Pak Mursid kita ke Gambir. Siap Gus, berangkat. Saya bilang, Pak ikut GPS aja ya, ikut map aja, mau lihat mana aja. Dia nengok ke saya, ini agak aneh nih jalanan pagi nih. Kenapa? Kita nggak disuruh ke Antasari, masuk ke Sudirman, HI. Disuruh kemana kata saya? Disuruh ke lingkar luar. Ya, kemana? Ke arah Jatinegara, Rawamangun, turun di situ, naik ke atas, lewat kantor PBNU di Kramat Raya, masuk Senen, Tugu Tani, Gambir. Jauh, muter. Tapi itu yang paling cepat. Oh ya udah berangkat, ikut aja, muter nih, aman-aman aja. Begitu lewat kantor PBNU itu di Kramat Raya, mapnya itu bilang suruh belok ke majelisnya Habib Ali Kuitang. Nggak ada apa-apa di situ. Lewat saya pikir oh iya ya, kalau di depannya bekas toko buku Gunung Agung itu ada lampu traffic light, mungkin macet di situ, saya disuruh masuk. Begitu sampai di mau majelisnya Habib Ali, saya masih ingat betul, ada Fortuner berhenti sama Innova tuh, berhenti berdua nih. Agak lama, saya pikir ini pasti orang sini mau parkir. Kok nggak ada yang buka gerbang ya? Lama nih, lama-lama saya diam, ini 15 menit kenapa nggak gerak nih mobil 2 nih, kata saya. Saya nengok ke belakang, loh kok panjang? Setengah jam, motor balik. Wah nggak beres nih kalau motor balik, kata saya. Saya bilang sama orang, ada apa Pak? Macet katanya. Saya pikir-pikir macet apa? Saya dari kecil suka ke majelis Kuitang. Itu hari apa ya? Hari Jumat.
kalau nggak salah Jumat pagi. Mana ada majelis Habib Ali di Jumat pagi, kata saya. Saya lihat ke depan, enggak ada apa-apa, cuman mobil macet. Saya lupa kalau Al-Mukarram Sri Paus tuh kan tidurnya di situ, di kedutaan Vatikan yang di Medan Merdeka itu. Hari itu Sri Paus tuh beliau mau balik ke Papua Nugini, maka semua dijaga, nggak boleh jalan. Orang banyak melepas Sri Paus, macet di mana-mana. Saya ngelihat jam 9 ini sudah di majelisnya Habib Ali. Itu kalau jalan kaki nyampe kok ke Gambir. Tapi saya pikir-pikir, masa iya saya harus jalan kaki bawa tas dekat ini yang udah. Saya pikir-pikir udah nggak usah, tawakal. Saya ingat Simtud Duror. Di Simtud Duror itu Habib Ali Al-Habsyi itu kan ada doa yang bagus. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khassah fala tuhayyibna wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tahrimna. Ya Allah, kata Habib Ali itu, inna lana atma'an, kami ini selalu memimpikan dan merindukan serta menginginkan fi rahmatikal khassah, pada rahmat yang khusus yang kau berikan kepada hamba-hambamu, ya, fala tuhayyibna, maka jangan engkau kecewakan saya, wa dhununan jamilatan, dan ada prasangka baik itu wasilatuna, wasilah saya ilallah, kepada Allah, fala tahrimna, maka jangan engkau hapuskan itu dari saya. Saya ingat itu, saya ngomong dalam hati saya, kamu tuh suka ceramah, sekarang ceramahin dirimu sendiri. Kamu tuh suka ngajar orang, sekarang ajarin dirimu sendiri. Ajarin apa? Ajarin berprasangka baik kepada Allah. Saya duduk itu, saya lihat, ya Allah, jam 9.15 menit. Hati saya tuh berbisik nih, setan. Telepon panitia di Tegal, bilang aja nggak bisa berangkat, suruh cari kayak ustadz di sana, udah selesai urusan. Tapi hati saya yang sebelah ngomong, lalu di mana prasangka baik kepada Allah? Hati saya tuh ngomong lagi, prasangka baik apa? Berprasangka baiklah. Kalau Allah berkehendak, kamu sampai kok ke Tegal. Kalau Allah tidak berkehendak kamu sampai ke Tegal, itu tandanya Allah juga sedang mengajarkan kepadamu untuk bersabar. Coba lihat. Kita ini kalau setiap berdoa kepada Allah, doanya mustajab, seminggu jadi Firaun. Ayo, saya mau tanya sama kamu. Kalau setiap Allahumma qabul, kamu masih sholat enggak? Kamu masih khusyuk enggak? Enggak khusyuk. Kenapa? Tenang, gua mustajab doanya. Begitu istrinya datang minta belanja, Allahumma tempe, tahu, daging, rendang, ya, gas melon misalnya kan, kontrakan, terus tahu-tahu duitnya ada. Kapan kita belajar sabar? Kita selalu memandang bahwa orang yang soleh itu doanya yang dijawab oleh Allah. Belum tentu. Boleh jadi dalam kesolehan itu Allah tidak menjawab doa kita, karena Allah ingin faiz, bukan doa yang kamu harus belajar, tapi kesabaran dan ketabahan, bahwa Allah itu yaf'alu ma yurid. Kamu berencana, kamu berdoa, kalau tidak sesuai dengan ketentuan Allah, tidak bisa. Duduk saya, karena sering ngajar begitu, ingat saya, iya ya, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Husnudon. Jalan mobil itu pelan-pelan. Saya cerita sama kamu nih beneran. Jam 9.51 sudah nih di jam saya itu. Saya baru sampai Gambir. Tapi saya bilang wadhununan jamilatan. Saya harus pastikan kereta itu berangkat, baru saya telepon orang Tegal. Atau saya bisa mengejar kereta itu, bahwa Allah menghendaki saya sampai ke sana. Saya tuh nanya iseng aja itu. Kan kereta api sekarang canggih kan, nggak dicek tiket lagi, cukup mukanya aja. Asal mukanya ada, ketahuan kereta apa. Saya kereta begini. Orangnya itu bilang sama saya, security, Bapak naik Sembrani? Iya. Saya tanya, Sembrani masih ada Pak di atas? Masih. Masa saya ke orang kampung, di eskalator lari saya. Untung udah ada alumni Darrohman di situ yang merekam saya. Itu eskalator kan jalan sendiri. Saya lari. Saya nggak bawa apa-apa, memang habis ceramah saya mau pulang. Saya nggak bawa tas, cuman diri saya aja. Saya begitu eskalator, saya lari. Saya sampai di atas, gerbong Sembrani yang paling belakang itu masih ada. Ya, belakang habis itu mesin. Ya, di belakang itu pintunya kebuka lagi.
Saya masuk dengan kaki satu tuh ketinggalan di stasiun, ya. Agak sakit juga sih karena pintu otomatis itu kan langsung brek gitu. Oh, kaki saya tuh lumayan lah ya. Saya bilang ini dosa-dosa dari amplop yang nggak bener kayaknya kan gitu kan. Itu kena mata kaki saya lagi, mata kaki saya tuh sakit betul. Astaga, masuk saya. Begitu masuk ada penumpang di belakang. Bapak ketinggalan ya? Iya, kesiangan Pak. Saya nggak jawab, iya, udah gitu aja. Saya bilang, kesiangan mau gue tabok loh. Saya dari jam 7 tahu berangkat, cuman macet di tengah jalan. Itu namanya ketika saya berdoa, saya nggak ngatur sama Allah. Ya Allah, sampaikan saya ke Tegal. Terus ngomongnya aneh-aneh. Ana mujahidun fi sabilillah wa muballigh warasatul anbiya. Kata malaikat, warasa anbiya apa? Casing kayak begini kan begitu ya. Itu tasawufuka, kepada sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita. Maka dulu guru saya, Prof. Said Ramadan Buti itu punya kata-kata yang pedes banget waktu ngaji. Apa kata beliau? Kamu nanti kalau jadi kiai, itu kiai yang karomahnya ilmu, jangan yang karomahnya terbang. Kamu nanti kalau nggak percaya, buka Sarah Hikam. Kan Prof. Said Ramadan Buti punya 6 jilid itu, dijual di Darul Fikr. Ada bahkan terjemahannya di Gramedia itu ada, sudah terjemahan bahasa Indonesia lengkap itu. Kalau santri yang ingin bahasa Arabnya lihat. Kata beliau, cara setan menggoda hati manusia itu bertingkat-tingkat. Kalau orang yang imannya lemah, maka digoda dengan maksiat. Tapi orang yang ibadahnya rajin dan hebat, maka digoda dengan ketinggian hati. Lihat. Aib itu ada 2 loh. Ada aib lahiriah, ada aib batiniah. Ada aib tangan, suka nabok. Ada aib mulut, suka mencaci. Tapi ada aib hati. Apa aib hati itu? Kita sering salah memaknai. Aib hati itu kalau pelit, hasut, itu aib. Jangan lupa, menganggap rendah orang pun aib. Itu Imam Abu Yazid Al-Bustami itu banyak dalam cerita tasawuf itu. Beliau itu menjadi orang yang besar jadi wali itu karena bertemu dengan anjing. Ketemu dengan anjing nih. Karena bertemu dengan anjing, maka beliau itu merapatkan jubahnya. Kan takut kena angin, jubahnya kemana-mana, nanti mampir di mukanya anjing, dijilat, kan jadi najis. Maka beliau itu begitu ngelihat anjing itu diginikan, beliau itu jalan minggir, betul. Ya, dalam hatinya berkata, ya Allah, kenapa ketemu anjing? Kan beliau merasa waliun min auliyaillah. Kalau wali Allah mestinya ketemu ya wali kelas lah minimal, kan begitu kan? Ini wali Allah ketemu dengan wali kelas kan masih pas. Lah ini wali Allah ketemu dengan anjing. Ya Allah, anjing. Begitu dia lewati anjing itu, ka'annal hatifayah tifuni. Tiba-tiba saya seolah mendengar apa ini? Suara. Wahai Abu Yazid Al-Bustami, kamu tadi merapatkan jubahmu tuh kenapa? Kalau kamu takut karena saya najis, kan saya tidak sedang menjilat kamu. Untuk apa kamu rekatkan bajumu? Takut betul kamu dengan saya, padahal saya tidak sedang menjilat kamu. Kalau kamu merapatkan jubahmu karena perasaan hatimu yang suci dan saya najis, maka hatimu tidak kalah najis dari najis saya. Kenapa? Karena najis saya bisa disucikan dengan air 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Tapi kesombongan yang ada di dalam hati itu tidak bisa disucikan dengan air, bahkan berliter-liter. Lihat nih, kita kadang-kadang kalau ngaji terus punya karomah, akhirnya yang dipikirkan itu nih, Rasulullah itu kan dikasih mukjizat kayak gitu, tapi nggak sering dan nggak harus diingat orang. Coba, Rasulullah itu punya mukjizat yang kayak Nabi Musa, kayak Nabi Ibrahim, itu punya. Tapi boleh jadi tidak semua orang Islam tahu. Tapi semua orang Islam tahu Quran dan akhlaknya Nabi. Ayo, Nabi itu pernah belah bulan. Tidak semua orang Islam tahu kalau Nabi Muhammad itu pernah belah bulan. Tangan Nabi itu pernah keluar apa ini? Air. Yang lebih parah lagi, Nabi itu pernah ngajak orang selapangan makan cukup. Itu Abu Darda.
Abu Darda itu sahabat Nabi yang miskin, tapi ngelihat semua orang pernah menjamu Nabi. Abu Darda tuh ngomong sama istrinya, kita doang kayaknya nggak pernah ngundang Nabi makan ya. Iya bang, katanya, abang sih miskin katanya, mau kita ajak Nabi. Ya udah deh, kata Abu Darda, mulai besok kita nabung ya biar punya duit. Iya bang, semangat, karena cinta sama mahabbah sama Nabi, punya duit lah. Kata Abu Darda, nih ada duit nih, belanja ke pasar, bikin makanan enak. Iya bang, udah jadi. Kata Abu Darda, sekarang waktunya kita ngundang Nabi. Istrinya wanti-wanti, bang ingat ya, yang diundang Nabi doang, jangan ngajak yang lain. Tuh. Ingat ya, kamu kalau diundang orang, kalau sudah ada ruang makan khusus ulama, yang bukan ulama tuh jangan masuk. Kenapa? Nanti ulamanya nggak kebagian. Kenapa? Panitianya itu minim dana. Kan saya pernah diundang orang kayak gitu. Makan Gus, makan. Saya pikir yang makan tuh ya semuanya gitu. Tahu-tahu di ruangan itu cuma ada satu nampan. Saya bilang bahaya ini kalau saya ngajak PM sama Imat, kata saya. Ini bisa pucat panitianya nih. Kenapa? Ya karena coba, kata bininya Abu Darda, bang ingat ya, yang diundang Nabi bisik-bisik sama Nabi, ya jangan sampai semua beres. Nabi kebetulan sedang banyak orang. Abu Darda itu mau nunggu orang pulang, kayaknya nggak pulang-pulang. Kepikiran nih, kenapa Nabi aja nggak saya ajak? Ya kan? Orang suruh nunggu, Nabi ke rumah saya sebentar. Bisik-bisik Abu Darda nih, ya Rasulullah, istri saya masak nih, kepengen betul masakannya dimakan oleh Rasulullah. Bisa nggak Nabi ke rumah? Bisa. Belum dilanjutkan nih, Abu Darda mau ngomong, tapi Nabi aja. Nabi udah ngomong duluan. Ya ma'asyiral muslimin, alhamdulillah Abu Darda mengundang kita makan siang. Masya Allah, yang diundang, yang diajak sama Nabi kelas 6 Darul Rahman lagi, yang makannya gak pakai perasaan itu. Masya Allah, berangkat nih satu kompi nih ke rumah Abu Darda. Abu Darda ini udah panas dingin ini, udah covid dia ini, udah hilang penciuman rasa udah. Kenapa? Masya Allah, dia takut tua, makanan nggak cukup, dia nakut digetok bininya. Begitu orang datang, Abu Darda tuh masuk. Rasul, tunggu dulu ya, saya mau lihat masakan udah siap. Masuk, bininya cemberut banget. Tuh kagak tahu diri bang, katanya. Miskin bertingkah lagi katanya. Kata Abu Darda, bukan buah Nabi. Abang kagak bilang, mau bilang gimana? Baru mau ngomong, nah Nabi gitu. Jangan, Nabi ngomong. Ayo kita semua ke rumah Abu Darda. Kata istrinya, mati kita bang. Kata Abu Darda, ya udahlah, lo cari telur goreng kemarin yang belum dimakan loh, sama nasi semalam, udah gimana kek diolah, pokoknya keluarin. Abu Darda keluar, mukanya kan udah keringet dingin itu, keringet dingin banget lah gitu. Kata Rasul, ada apa Abu Darda? Enggak apa-apa Nabi, ngelihat persiapan. Nabi itu bil mukminin raufun rahim. Abu Darda, kamu nanti kalau masakan sudah siap oleh istrimu, jangan kamu suruh orang-orang itu masuk sebelum saya masuk. Beres Rasulullah. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Begitu istrinya, udah siap. Siap apa? Siap malu. Ya iya siap malu. Siap makan dari mana masakan yang nggak ada? Udah bang, udah siap. Siap apa? Siap mati loh katanya. Disumpahin orang sebanyak itu. Kata Abu Darda, itu ya. Percaya dengan Rasulullah, percaya sama guru tuh luar biasa. Kamu kan gak percaya sama saya kan, saya bisa begitu, makanya kamu gak dapat berkah saya gitu. Ini sahabat percaya sama Nabi. Ngomong Abu Darda, Rasul makanan udah siap. Masuk Rasulullah itu, disembur. Bah, itu semua orang masuk, itu gak habis-habis. Itu sop kan ditaruh di mangkok, tiap diambil penuh lagi. Abu Darda tuh ngeliat bi ummi ainaiya, dengan mata saya. Itu nggak berkurang-kurang, ya nggak berkurang lah. Om Jibril bakal pasang pipa dari surga GoFood ini. Kata Jibril, Abu Darda ngerepotin gua, kata Jibril. Yang pakai proyek pasang pipa lagi dari surga. Itu semua orang makan kenyang. Itu Nabi punya kayak gitu. Tapi rasanya tidak menutup kemungkinan
Yang tahu di antara kamu mukjizat Nabi kayak gini mungkin ada yang baru tahu hari ini saya ceritakan. Kenapa? Karena mukjizat yang kayak gitu manfaatnya nggak ada. Nggak ada. Ayo, kamu tuh, kalau saya bisa begitu tuh, tiap acara AMI cuman ada air segelas nih, tapi diminum, ini yang hadir ada 300 orang nih diminum 300 orang kagak habis-habis. Minggu depan kamu ngaji AMI ke saya, yang ditunggu dari saya itu penjelasan hikam apa doa? Apa doa? Yakin kalau saya terkenal kayak gitu, nggak ada orang ngundang saya ngaji, yang ada orang ngundang saya untuk apa? Nyembur. Gus, yang namanya skincare mahal, jutaan, ada skin pagi, siang, malam, terus tolong deh Gus, muka saya sembur. Oh iya udah, cantik mendadak. Kira-kira saya sempat ngajar nggak? Sempat ngajar saya? Oh enggak, kenapa? Yang antri panjang betul, belum yang sakit. Gus ini sakit, doain, sehat. Kira-kira saya sempat nggak ngajar nahu? Nggak sempat. Ngapain ngajar nahu? Udah diterangin alfiah nggak paham, mendingan gue nyembur orang. Sehat, duitnya tebel, iya kan? Coba, saya tanya sama kamu, lebih bermanfaat mana? Saya ngajar seperti ini, atau ludah saya itu bisa menyembuhkan semua orang? Kalau ludah saya bisa menyembuhkan semua orang, apotek tutup, rumah sakit bangkrut, ada fakultas kedokteran nggak ada. Ngapain jadi dokter? Kalah sama Faiz. Udah gua mahal, semiliar, sekolah susah, cuman kalah sama ustadz satu tuh, modal ludah doang, sembuh. Bayangin. Ayo, kira-kira apa manfaatnya kayak gitu? Tapi kata guru saya Prof. Said Ramadan Buti, kalau kamu disibukkan dengan hal-hal seperti itu, maka setiap ngaji kamu akan mempertahankan karomahmu, bukan ilmu. Pasti itu. Saya setiap hari itu bukan nambah ilmu, ngecek ludah gue masih mujarab nggak? Jangan-jangan udah expired lagi kan gitu. Orang datang, sembuh, alhamdulillah. Sembuh, mati misalnya. Begitu saya udahin, saya lupa makan jengkol bau, serangan jantung dia, kaki bau, mati. Kira-kira besok saya wiritan karena Allah, apa saya wiritan supaya karomah saya tetap terjaga oleh Allah? Pasti saya disibukkan oleh hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Keinginanmu untuk mengetahui yang gaib, semburanmu itu mujarab atau tidak, itu tidak ada manfaatnya. Lebih baik Faiz, kamu perhatikan, setelah kamu ngajar bertahun-tahun itu, sudahkah kamu belajar tentang ikhlas? Sudahkah kamu ngajar itu karena Allah apa karena followers? Sudahkah kamu ketika menyampaikan ilmu itu betul-betul min ajril ilmi apa min ajri pengaruh? Itu yang namanya at-tahliyah wat-tahliyah. Ya. Jadi mulai sekarang hatinya tuh bersih. Kalau doa, tauhidnya di depan, jangan tauhidnya di belakang. Ya Allah, saya memohon kepadamu. Tapi itu dibangun bahwa Allah itu maha tahu apa yang baik buat saya dan apa yang tidak baik buat saya. Ketika itu baik buat saya, Allah tahu untuk mengajarkan kepada saya kebersihan. Saya pernah kok, saya kan pernah nakal. Ya, siapa orang di dunia ini yang nggak punya maksiat? Dulu zaman 3 in 1, dulu kan di Jakarta itu bukan ganjil genap, satu mobil itu 3 in 1. Saya pernah betul. Ada orang ngundang saya, tapi saya nggak ceritakan ya. Di provinsi Banten lah, jauh. Orangnya itu orang nggak punya. Cuma bilang gini, Gus, bisa nggak ngaji tempat saya? Insya Allah kata saya. Orang tuh ngomong, tapi Gus mohon maaf banget ya, saya tuh nggak punya apa-apa. Jadi nggak mungkin lah saya bisa ngamplopin kayak orang. Saya udah nggak usah ngomong amplop, saya datang. Jam 3 sore, saya itu masih di Mampang. Jam 4 kan di Gatot Subroto itu di pertigaan Kuningan itu kan polisinya banyak. Saya mikir nih, kalau saya muter-muter nanti datang di rumah orang itu kemalaman. Kalau datang kemalaman saya terlambat, saya takut orang itu ngomong mentang-mentang gua gratisan dia datangnya malam bener kan begitu kan. Saya bilang ini gimana ya. Yang nyupir saya dulu masih almarhum Haji Nasir. Kamu tahu Haji Nasir kan dulu? Yang nyupir saya lama tuh sampai tahun 2014 itu.
Saya bilang sama Haji Nasir, Ji, lewat aja di situ. Bismillah. Nanti kok ketangkep, urusan saya. Urusan saya. Saya kasih tahu caranya. Begitu masuk kawasan 3-in-1, kelap-kelipin lampu dim mobil itu 3 kali. Tek 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 gitu. Lewat. Itu dicegat sama polisi. Dicegat sama polisi. Karena memang kelihatan kalau kami cuma berdua. Dibuka kacanya. Selamat sore Pak, Bapak tahu ini 3-in-1. Itu dibuka kacanya, polisinya minta maaf. Oh iya, ternyata Bapak bertiga. Saya juga kaget. Wah, ada jin ini kata saya. Itu polisinya minta maaf sama almarhum Haji Nasir. Oh, maaf Pak. Saya pikir Bapak berdua, ternyata bertiga. Itu saya sama Haji Nasir, itu sama-sama bengong. Ini apa kita yang bego, apa polisinya buta kata saya. Jelas-jelas kita berdua. Dia ngomong, oh bertiga. Nah, jalan kita. Karena tahu seperti itu, diulangi sama Haji Nasir tanpa saya. Ini ada Sutoyo nih, biasa ngaji sama saya dulu di era 2012. Itu saya mau ngaji ke arah Jatinegara. Haji Nasir itu harus lewat 3-in-1. Dia ingat itu. Ajaran saya diamalkan itu. Masuk 3-in-1, klip 3 kali, cek 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 cek, dicegat sama polisi. Dia buka kacanya. Kata polisinya, Bapak enggak tahu kalau ini 3-in-1. Dia diem aja. Kok polisinya enggak kaget ya? Oh maaf bertiga. Ditangkap telepon saya. Gus, musibah ini. Apa? Saya ditangkap 3-in-1. Kok bisa? Ya saya kan sendiri. Ngapa lewat kata saya. Pawangnya enggak ikut kata saya kan gitu. Lihat. Itu ngajarkan kepada saya. Boleh jadi yang hari itu saya niat ngajinya itu bersih karena ingin menggembirakan orang. Boleh jadi hari yang selanjutnya hati saya yang kotor kepada Allah. Mentang-mentang kemarin Allah bantu saya, terus saya memperlakukan Allah tuh kayak teman saya. Ada kan yang kayak gitu? Karena kita merasa dekat dengan Allah, kedekatan itu membuat kita biadab dengan Allah. Biadab. Makanya dulu guru saya itu bilang gini, di dunia ini saya pernah bertemu dengan orang yang luar biasa, tapi mereka melakukan pekerjaan itu biasa-biasa. Ini penting. Ada orang yang punya kemampuan luar biasa, tapi mereka menjalani hidup ini biasa-biasa saja. Ada orang yang punya kelebihan dalam hidup ini, tetapi tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan. Kita kalau punya wirid, itu kan kadang pede itu, nggak pakai masker. Udah baca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala. Pertanyaannya, itu karena Allah apa karena sombong? Saya ndak ikut aturan pemerintah. Kenapa? Gua biasa berjamaah zikir kepada Allah, sudah bersama dengan Allah. Lalu menafikan apa itu? Ikhtiar. Pertanyaannya, ketika Anda tidak bermasker karena merasa dilindungi Allah, itu lahir dari ketulusan hati Anda meyakinkan kekuatan Allah, atau Anda sedang memamerkan kedekatan Allah kepada orang lain? Hati-hati. Kita ini kadang-kadang memamerkan kedekatan kita kepada Allah terus mau-maunya. Apa-apa main doa aja. Ini dilanggar, itu dilanggar. Kemarin nggak apa-apa, ya. Itu sudah waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim fa'aghshaynahum fahum, lewat dia. Aman. Karena aman, merasa dekat dengan Allah. Begitu merasa dekat Allah, mempermainkan Allah. Semua-muanya diinikan. Itu hati-hati. Ya. Jadi tasawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Itu mengajarkan begitu banyak nasihat agar kita dalam mengerjakan apapun yang selalu menjadi tawajuh kita adalah sikap kebersihan hati kita kepada Allah tanpa pernah mempertimbangkan dan memikirkan karomah hissiyah apa yang akan Allah berikan kepada kita. Maka pesan guru saya, karomah ilmu itu akan bertahan, tetapi karomah yang bersifat hissiyah tadi itu tidak akan bertahan lama, dan boleh jadi kalau dipublikasikan terlalu sering di depan umum, itu hanya akan mengotori
memenuhi hati kita, karena kita akan merasa ujub, merasa tinggi hati, bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh awamun nas, masyarakat secara umum. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita bisa memperkuat akidah kita bahwa doa itu adalah mukhul ibadah. Ibadah itu adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini semakin mendekatkan dan meneguhkan keimanan, keislaman serta keihsanan kita semua. Mudah-mudahan melangkah kaki yang kita gerakkan ke majlis ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian yang akan datang sesuai dengan jadwal, tidak berubah-ubah lagi sampai nanti menjelang Ramadan. Untuk para jemaah diharapkan untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu dikarenakan panitia